Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah kesetimbangan kimia pada gas. Yang kita hitung nanti adalah tetapan kesetimbangan pada gas itu yang disimbolkan dengan harga Kp. Kita lihat reaksinya dulu. A plus B, hasilnya adalah C plus D. Dimana di sini kita tulis saja ini P, ini Q, ini R, dan ini S. Dan semua dalam keadaan atau wujudnya adalah gas. Bagaimana kita menghitung harga Kp? Harga Kp-nya dihitung dengan ini P dari tekanan parsial yang diakibatkan oleh C berpangkat R dikali dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh D berpangkat S dibagi dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh A dibagi berpangkat P dan tekanan parsial yang diakibatkan oleh B berpangkat, mana di sini P tekanan PC itu adalah tekanan parsial zat C. Tentunya PD itu adalah tekanan parsial oleh zat D. PA tekanan parsial zat A, dan PB itu adalah tekanan parsial zat B. Nah, kalau ini adalah masing-masing tekanan, ini adalah tekanan parsial, maka kita bisa menghitung tekanan totalnya. Apa itu tekanan total? Tentunya tekanan total adalah jumlah semua tekanannya. Seperti di sini PA tambah P, B tambah P, C tambah P, D. Nah, bagaimana menentukan tekanan parsialnya? Kita contohkan dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh A. Itu adalah mol dari A itu sendiri dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Dengan cara yang sama, nanti kita bisa hitung PB, PC, dan PD. Kita lihat contoh. Dalam suatu tempat bertekanan 2 atm terdapat campuran gas, yaitu 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Reaksinya adalah A plus B, hasilnya adalah C. Nah, hitung tekanan parsial masing-masing dan hitung harga Kp-nya. Diketahui di sini adalah tekanan total adalah 2 atm. Kemudian mol total adalah 0,1 plus 0,15 plus 0,25, masing-masing dalam mol, sehingga totalnya adalah 0,5 mol. Nah, kita bisa menghitung tekanan parsial A. Tekanan parsial A itu adalah 0,1 mol A, mol dia sendiri, ya, dibagi dengan totalnya. Di sini adalah 0,5 mol. Dikali dengan tekanan total. Ya, di sini 2 atm.
Sehingga kita dapatkan ya, ini 1/5 kali 2, 2/5 atau 0,4 ATM. Dengan cara yang sama kita dapatkan PB tentunya adalah B-nya adalah 0,15 dibagi dengan totalnya adalah 0,5 kali dengan tekanan total. Untuk di sini adalah 2 kali 0,15 0,3 bagi 0,5 0,6 ATM. Sedangkan yang berikutnya adalah tekanan parsial C, tentunya di sini jumlahnya 0,25. Totalnya adalah 0,5 mol dikali dengan tekanan total 2 ATM. Kalau kita hitung 2 kali 0,25, 0,5 bagi 0,5 1 ATM. Jadi kita bisa sudah menentukan atau menghitung tekanan parsial yang diakibatkan oleh A, zat A itu adalah 0,4, zat B adalah 0,6, dan zat C adalah 1 ATM. Maka dengan demikian, kalau kita sudah bisa menentukan, berarti kita bisa menghitung harga KP. Dimana KP tentunya adalah tekanan parsial yang diakibatkan oleh C. Di sini A, B, dan C koefisiennya adalah 1, berarti tidak perlu dipangkatkan. Kemudian berarti bagi dengan PA kali dengan PB sama dengan PC tadi 1 ATM bagi dengan PA 0,4, PB 0,6. Sehingga kita dapatkan harganya adalah tentu ini 1/0,4 kali 0,6 0,24. Nah, ini kalau kita hitung nanti adalah harganya adalah 4,17. Dengan demikian berarti harga KP dari reaksi ini adalah 4,17. Hubungan KC dan KP. Seperti yang kita tahu bahwa rumus gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Kemudian rumus ini kita ganti sedemikian rupa sehingga V-nya kita bawa ke bawah, berarti N per V kali RT. Berarti P sama dengan N per V kali R kali T. N per V itu adalah N itu adalah mol, ini adalah volume. Sehingga ini samanya N per V berarti mol per liter. Dan itu sama saja dengan konsentrasi. C di sini bukan berarti zat C, tetapi adalah hanya untuk menyimbolkan itu adalah konsentrasi. Selanjutnya, kita lihat reaksi di sini A plus B hasilnya adalah C plus D dengan masing-masing koefisien M, N, P, dan Q adalah masing-masing koefisiennya. Dengan rumusan yang seperti yang tadi bahwa P sama dengan N per V, ini kita ganti dengan konsentrasi kali RT. Dengan demikian berarti PA itu adalah konsentrasi A kali RT. Demikian juga yang lain, PB berarti sama dengan konsentrasi B dikali dengan RT. Berikutnya PC dan PD juga demikian. Berarti KP sama dengan P parsial dari C berpangkat P, kemudian dikali dengan D kali RT berpangkat Q. Di mana P dari C ya kita substitusikan dengan harga konsentrasi C kali RT. Demikian juga yang lain. Sehingga dengan demikian kita dapatkan harga KP-nya adalah
konsentrasi C dikali dengan RT berpangkat P dikali dengan konsentrasi D kali RT berpangkat Q sesuai dengan koefisiennya. Dibagi dengan konsentrasi A kali RT berpangkat M dikali dengan konsentrasi B dikali dengan RT berpangkat M. Selanjutnya, yang ini, yang konsentrasi, bersih konsentrasi C berpangkat P, kita gabung dulu yang ini dengan yang ini, ya, berarti kali dengan konsentrasi D berpangkat Q dikali dengan RT. Nah, di sini ada P dan Q, berarti P plus Q. Demikian juga yang bawah. Kita dapatkan di sini, berarti konsentrasi A berpangkat M dikali konsentrasi B berpangkat N dikali dengan RT berpangkat M plus N. Kemudian dengan demikian kita tulis di sini Kp akan berharga, ya. Nah, konsentrasi P berpangkat P dikali dengan konsentrasi D berpangkat Q dibagi dengan konsentrasi A berpangkat M dan konsentrasi B berpangkat N. Nah, itu kita rubah menjadi Kc. Selanjutnya baru kemudian RT pangkat P tambah Q. Nah, kalau kita gabung, kalau ini bagian bawah, berarti dengan demikian ini dikurang dengan M plus N. Atau kalau mau kita lihat lebih lanjut, ya berarti sama dengan Kc kali RT berpangkat delta M. Nah, inilah yang kita gunakan rumusnya untuk hubungan antara Kp dan Kc. Perlu diketahui di sini, ya, delta N itu adalah selisih koefisien produk kurang reaktan. R berharga 0,082 liter ATM per mol per Kelvin, dan suhunya itu dalam Kelvin. Perhatikan, suhu dalam Kelvin bukan dalam derajat Celcius. Contoh, dalam reaksi H2 dan tambah dengan I2, hasilnya adalah HI. Diketahui di sini tekanan parsial dari H2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atm. Tekanan parsial dari I2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atm. Sedangkan tekanan parsial dari HI itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3. Tentukan harga Kp dan Kc pada suhu 490 derajat Celcius. Pertama adalah kita hitung harga Kp dulu. Kp berarti dengan P dari HI berpangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh H2 pangkatnya di sini adalah 1 karena koefisiennya adalah 1, dan P dari I2. Baru kita substitusikan tekanan parsial dari HI itu adalah 1,5, ini adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 berpangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial dari H2 adalah 2 kali 10 pangkat min 2, kemudian tekanan parsial I2 juga sama, 2 kali 10 pangkat min 2, sehingga ini sama dengan 2,25 kali 10 pangkat
min. Dibagi dengan 2 kali 2 adalah 4. 10 pangkat min 4. Nah, ini kita hitung, ternyata hasilnya nanti adalah 5,63 kali 10 pangkat min 4. Itulah harga KP-nya. Selanjutnya kita menghitung harga KC. Nah, untuk menghitung harga KC di sini diketahui bahwa suhunya adalah 490 derajat. Berarti di sini suhunya berarti 490 ditambah dengan 763 Kelvin. Selanjutnya kita bisa hitung delta N di sini. Tentu delta N-nya adalah koefisiennya di sini adalah 2 dikurang sini 1 tambah 1 sama dengan 2 kurang 2 adalah 0. Ini reaksi yang tadi H2 tambah I2 hasilnya adalah 2I. Kita sudah hitung suhunya adalah 763 Kelvin, delta N-nya adalah sama dengan 0. Sehingga KP itu sama dengan KC kali R kali T berpangkat 0. Karena seperti yang kita tahu, apapun yang berpangkat 0, termasuk di sini juga RT, kalaupun nanti kita kalikan, ini berpangkat 0, ini adalah sama aja dengan 1. KP-nya tadi adalah 5,63 10 pangkat min 3, 5,63 10 pangkat min 3 sama dengan KC kali 1. Sehingga dengan demikian harga KC tentunya itu akan sama dengan 5,63 kali 10 pangkat min 3. Contoh untuk reaksi kesetimbangan N2 ditambah dengan H2 hasilnya adalah NH3. Tekanan total itu adalah 10 atm pada suhu 200 derajat Celcius. Setelah dihitung, tekanan parsial NH3 adalah 50,7%. Hitung harga KP dan harga KC. Apa yang kita lihat di sini? Tekanan total. Ya, P total. Berarti kalau bicara tentang P total, berarti P dari NH3 ditambah dengan P dari N2 tambah dengan P dari H2. Kalau tadi dikatakan bahwa 57,5% itu adalah tekanan parsial dari NH3, maka tekanan dari NH3 itu sendiri berarti 50,7% kali dengan tekanan total 10. Sehingga dengan demikian tekanan dari NH3 itu adalah 5,07 atm. Dengan demikian maka ya, karena tekanan NH3-nya adalah 50,7, berarti tekanan dari N2 ditambah dengan tekanan dari H2 itu adalah sama dengan yang total dikurangi dengan tekanan NH3, berarti 10 kurang 5,07 sama dengan 4,93. Berarti 4,93 ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh N2 dan H2. Berapakah tekanan yang diakibatkan oleh N2? Nah, kita lihat di sini perbandingannya adalah 1:3. Berarti dengan demikian tekanan dari N2 itu adalah 1 per totalnya 4. Ini adalah 1/4 kali 4,93.
sama dengan 1,23 atm. Dengan demikian kita bisa menghitung tekanan dari H2 tentu adalah sisanya, atau kita hitung seperti ini, 3/4 kali 4,93 sama dengan 3,7 atm. Dengan demikian kita sudah mendapatkan tekanan parsial dari NH3-nya 5,07, N2-nya adalah 1,23, sedangkan tekanan H2-nya adalah 3,7. Dengan demikian kita bisa menghitung harga Kp. Kp tentu adalah tekanan yang diakibatkan oleh NH3 berpangkat 2 karena koefisiennya 2 bagi dengan tekanan parsial dari N2 pangkat 1 kali dengan tekanan parsial H2 berpangkat 3. Kita substitusikan angkanya seperti di sini. Tekanan parsialnya adalah 5,07 kuadrat bagi dengan tekanan dari N2 adalah 1,23 dikali dengan 3,70 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan angkanya adalah 4,13 kali 10 pangkat min 1. Kita sudah mendapatkan harga Kp-nya, yaitu 4,13 kali 10 pangkat min 1. Ini reaksi yang tadi, N2 ditambah dengan H2 hasilnya adalah NH3. Berarti dengan demikian kita bisa menghitung harga delta N-nya. Tentu delta N sama dengan 2 dikurang 1 tambah 3 itu adalah 2 kurang 4 sama dengan min 2. Suhunya adalah 200 derajat Celcius, berarti 200 tambah 273 sama dengan 473 Kelvin. Kp sama dengan Kc kali RT berpangkat delta N sama dengan Kp tadi 4,13 10 min 1 sama dengan Kc kali R 0,082 kali 4 berpangkat min 2 atau sama saja dengan, atau ini sama aja dengan ini berpangkat min 2 ya, sama aja dengan 4,13 10 min 1 kali 0,082 kali 473 berpangkat 2, karena ini minus taruh ke atas, sehingga hasilnya ini kalau kita hitung 6,23 10 pangkat 2. Demikian cara menghitungnya ya. Sini kita hitung di awalnya itu adalah harga Kp-nya berapa, kita dapatkan tadi 4,13 10 pangkat min 1, kemudian baru kita hitung harga Kc-nya. Dan hal ini dapatkan 6,23 kali 10 pangkat 2. Contoh berikutnya, pada suhu 20 derajat Celcius di dalam ruangan dengan volume tertentu dan tekanan 1 atm, terdapat N2O4 yang terurai menjadi NO2. Jadi N2O4 terurai menjadi 2 buah molekul NO2. Pada saat keseimbangan tercapai, ternyata terdapat 19,8% NO2. Hitung harga Kp dan Kc. Perhatikan di sini bahwa tekanan totalnya adalah 1 atm. Di sini dikatakan bahwa 19,8% itu adalah NO2. Berarti kita bisa menghitung P dari NO2, yaitu 19,8% atau langsung aja per 100
dikali dengan tekanan totalnya, yaitu 1 atm. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa tekanan dari NO2 sesungguhnya adalah 0,198 atm. Kalau kita dapatkan tekanan dari NO2-nya adalah 0,198, sementara di situ hanya ada NO2 dan N2O4, maka dengan demikian sisanya nanti atau tekanan dari N2O4 tentu adalah sisanya. Dalam hal ini adalah 1 kurang 0,198. Hasilnya adalah tentu 0,802 atm. Karena tekanan parsial masing-masing kita sudah dapatkan, sehingga kita bisa menghitung harga KP. Ya, tentu KP-nya adalah tekanan parsial yang diakibatkan oleh NO2 berpangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial yang diakibatkan oleh N2O4 pangkat 1. Tekanan parsial dari NO2 itu adalah 0,198 berpangkat 2 bagi dengan tekanan parsial dari N2O4 yaitu 0,802. Sehingga harga KP-nya adalah 0,00489. Dari reaksi tadi N2O4 turun menjadi NO2. Kemudian dari perhitungan kita dapatkan bahwa harga KP adalah 0,0489. Dari sini kita bisa menghitung delta N, berarti delta N-nya adalah di sini posisinya 2 kurang di kiri cuma 1. Itu sama dengan 1. Suhunya adalah 20 derajat Celcius, berarti sama dengan 27 tambah 273 Kelvin, sama dengan 300 Kelvin. Dengan demikian kita bisa menghitung dengan hubungan KP sama dengan KC kali RT berpangkat delta N. Karena delta N-nya 1 berarti KP sama dengan KC kali RT. Dengan demikian maka KC sama dengan KP bagi dengan RT. Kita dapatkan KP-nya tadi adalah 0,0489 dibagi dengan R-nya adalah 0,082. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,002. Dari perhitungan kita dapatkan bahwa harga KP adalah 0,0489 dan harga KC adalah 0,02. Selanjutnya adalah sistem kesetimbangan heterogen. Kalau sebelumnya kita membahas sistem kesetimbangannya adalah sistem kesetimbangan yang homogen. Artinya yang kita bahas itu adalah fasenya sama. Mungkin yang pertama itu kita bicara tentang KC, berarti itu adalah fasenya adalah dalam larutan semua. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh di sini, ini ada reaksi C karbon, ini adalah padat, tambah dengan CO2, hasilnya adalah CO gas. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua fasenya, ada gas dan ada yang padat. Nah, untuk keseimbangan heterogen ini, jika zat itu berada bentuk padat murni seperti ini, ataupun dalam bentuk cairan murni yang tidak dapat bercampur, maka tetapan keseimbangan dari tekanan parsial gas itu hanya ditentukan oleh yang wujudnya adalah gas. Jadi dalam hal ini konsentrasi C, karena ini bentuknya adalah padat atau mungkin nanti ada yang berupa cairan,
maka ini adalah sama dengan K. Maka kita dapat menghitung harga KC aksen, yaitu konsentrasi CO pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi C kali konsentrasi CO2. Nah, kalau kita perhatikan konsentrasi C dalam hal ini adalah berupa padatan, dan padatan itu dia tidak punya konsentrasi, maka ini bisa kita ganti dengan K. Sehingga dengan demikian berarti KC aksen sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 2 dibagi dengan K kali konsentrasi CO2. Sehingga kita bisa tulis di sini KC aksen dikali dengan K sama dengan KC. Dimana KC-nya itu adalah konsentrasi CO pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi CO2. Jika fasanya adalah padat atau dalam bentuk cairan, maka itu akan diabaikan. Sehingga dengan demikian, kalau di sini tentu yang berpengaruh di sini adalah hanya CO dan CO2 saja. Nah, kalau kita sudah dapatkan harga KC-nya seperti ini, ya, maka harga KP-nya pun juga kita bisa hitung dengan P dari CO berpangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial dari CO2. Contoh, pada suhu 1000 derajat Celcius dan tekanan total adalah 20 atm, persentase CO2 adalah 12,5% dari sistem berikut. C ditambah dengan CO2, hasilnya adalah 2CO. Yang pertama, hitung harga KP. Nah, untuk menghitung harga KP, yang kita perlukan tentu adalah tekanan parsial dari masing-masing gas. Sini diketahui tadi tekanan total adalah 20 Tm. Di sini juga dikatakan bahwa tekanan dari CO2, tekanan parsial dari CO2 itu adalah sini ya, 12,5%. Nah, tinggal kita kali dengan tekanan total yang 20. Sehingga kita dapatkan tekanannya adalah 2,5 atm. Berikutnya adalah tekanan parsial yang diakibatkan oleh CO, tentu adalah yang sisanya. Dalam hal ini 20 kurang 2,5 sama dengan 17,5 Tm. Nah, tentunya kalau C di sini karena dia wujudnya adalah padat, maka ini diabaikan. Sehingga dengan demikian harga KP kita bisa hitung dari tekanan parsial dari CO berpangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial dari CO2 pangkat 1. Nah, tinggal kita substitusikan angkanya. Tekanan parsial dari CO itu adalah 17,5. Ini dikuadratkan dibagi dengan tekanan parsial dari CO2 adalah 2,5. Sehingga hasilnya nanti kalau kita hitung adalah 122. Berarti kita sudah mendapatkan hasil harga KP-nya adalah 122. Selanjutnya yang kedua, berapa persentase dari gas CO2 jika tekanan totalnya adalah 40 atm? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tekanan CO2-nya sendiri sudah diketahui atau belum? Kan belum ada. Maka kita cari dengan cara seperti yang sebelumnya, yaitu memisalkan dengan X.
Selanjutnya untuk yang B, tekanan totalnya sekarang menjadi 40 atm. Berapakah tekanan dari CO2 dan berapa dari CO? Itu belum ditentukan. Maka dari itu, kita menganggap misalnya bahwa tekanan yang diakibatkan oleh CO itu misalnya adalah X. Maka dengan demikian, tekanan yang diakibatkan oleh CO2 tentunya adalah 40 kurang X. Bisakah berlaku sebaliknya? Bisa. Dalam arti kata, kita misalkan yang CO2-nya yang X, kemudian otomatis CO-nya yang 40 kurang X. Sekarang kita lihat. Berarti dengan demikian, sini harga Kp yang sudah kita dapatkan tadi 122 sama dengan P dari CO itu adalah X dikuadratkan dibagi dengan, nah di sini tekanan parsial yang diakibatkan oleh CO2 di sini adalah 40 kurang X. Ini yang sama dengan 122. Sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini ya, seperti X kuadrat sama dengan 122 kali 40 kurang X. Tentunya di sini X kuadrat, sini tentu adalah 122 kali 40 di 4 8 80 kurang 122 X. Nah, pindah ruas, X kuadrat tambah 122 X kurang 4880 sama dengan 0. Sekarang kita sudah dapatkan persamaan kuadratnya. Dengan demikian, kita bisa hitung nanti X-nya berapa. Nah, tadi kita udah sampai bahwa persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan 122X kurang 4880 sama dengan 0. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikannya untuk menghitung X? Maka kita gunakan rumus ABC. X1 misalnya min B plus akar D per 2A. X2 berarti min B kurang akar D per 2A. Untuk lebih mudah kita hitung dulu akar D-nya, determinan. D itu sendiri itu adalah B kuadrat kurang 4AC, berarti B-nya adalah 122 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali A, di sini 1, kemudian C minus 4880. Berarti nanti ini minus, berarti hasilnya adalah positif. Dan setelah kita akarkan, kita dapatkan hasilnya adalah 185,48. Baru dengan adanya akar D ini, kita substitusikan untuk menghitung X1 dan X2. Berarti X1-nya adalah minus 122 ditambah dengan 185,48 dibagi dengan 2 dikali 1. Sama dengan, hasilnya kalau dihitung nanti 31,74. Berikutnya, untuk X2, berarti min B, min 122 dikurang akar D, 185,48 dibagi dengan 2 dikali 1. Hasilnya adalah minus 153,74. Nah, dari dua angka ini, manakah yang lebih memungkinkan? Kita cek angka yang di bawah dulu. Ini harganya adalah minus. Maka tidak akan mungkin menghasilkan hasilnya adalah minus. Berarti dengan demikian, X yang akan kita gunakan adalah 31,74. Nah, X ini tadi apa? Tadi kita udah sampaikan bahwa X itu adalah tekanan yang diakibatkan karbon monoksida atau CO. Seperti ini adalah P dari CO.
Berapakah P dari CO2? Tentu adalah 40 kurang E. Berarti 40 kurang 31,74. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah tentu 8,26. Apakah sudah kita dapatkan jawaban dari pertanyaan? Ternyata belum. Yang ditanyakan itu adalah berapa persen CO2-nya. Maka kita perlu menghitung persentase dari CO2. Berarti persentase dari CO2 tekanannya adalah 8,26 dibagi dengan totalnya tadi adalah 40 dikali dengan 100%. Hasilnya tentu adalah 20,65%. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, di sini memang terjadi peningkatan persentase dari CO2. Karena di awal, persen dari CO2 itu hanyalah 12,5%. Nah, kalau tadi pengandaian dari X-nya itu adalah tekanan dari CO. Bagaimana kalau sebaliknya? Dalam arti kata di sini P dari CO2 lah yang justru menjadi sama dengan X. Berarti dengan demikian P dari CO itu tentu akan sama dengan 40 kurang X. Dengan catatan ini pada suhu yang sama, maka kita bisa hitung harga Kp-nya. Nah, tugas Anda adalah hitunglah harga X dan persentase dari CO2-nya. Apakah akan menghasilkan angka yang sama atau tidak. Jadi dalam arti kata, X-nya, perumpamaan X-nya sekarang dibalik. Justru X dari PCO2 yang X, dan sebaliknya P dari CO itu adalah 40 kurang X. Nanti akan dapatkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat nanti akan diselesaikan, kemudian didapatkan harga X-nya. Harga X nanti dihitung juga persentasenya, kemudian Anda bandingkan dengan contoh yang tadi. Berikutnya adalah pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem yang berada dalam kesetimbangan itu cenderung untuk mempertahankan kesetimbangannya. Sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesetimbangan yang baru. Nah, azas ini dikenal dengan azas Le Chatelier. Isinya atau bunyinya adalah jika suatu sistem keseimbangan diberikan aksi, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga nanti pengaruh aksi itu akan sekecil mungkin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Di antaranya nanti adalah volume, tekanan, suhu, dan konsentrasi. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka keseimbangan itu akan bergeser ke hasil reaksi. Jadi kalau misalnya di sini reaksinya Fe3+ ditambah dengan SCN-. Nah, apabila reaksi ditambahkan baik itu Fe3+ maupun SCN- yang kita tambahkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. FeSCN2+ semakin banyak. Jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka keseimbangan juga akan bergeser ke arah reaksi. Berarti bergesernya ke arah Fe3+ dan SCN- ke arah kiri. Jika FeSCN- diambil, maka reaksi tetap akan bergeser ke arah kanan juga. Kenapa? Karena dia semakin kecil di sini. Karena Fe3+ SCN- itu akan kembali bereaksi untuk membentuk FeSCN2+. Jadi intinya di sini adalah bahwa
Apabila kita memberikan pada tempat tertentu, misalnya reaksi, berarti jelas bahwa reaksi akan bergeser ke arah pereaksi. Atau kalau misalnya reaksinya yang diambil, maka reaksi tetap akan bergeser ke arah yang diambil. Kalau ke kanan di sini yang diambil, ya berarti ke arah kanan juga. Agar kembali terjadi kesetimbangan. Pengaruh volume dan tekanan. Sekarang kita lihat pengaruh volume dulu. Bagaimana pengaruhnya? Nah, bila volume sistem keseimbangan itu diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien yang lebih besar. Kita perhatikan di sini, koefisien N2 adalah 1, sementara koefisien dari H2 adalah 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 4. Koefisien dari NH3 adalah 2. Tadi kita sampaikan bahwa, nah, jika volumenya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Kalau di sini berarti ini 4, ini 2. 4 tentu lebih besar daripada 2. Berarti jika volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah N2 dan H2. Tentu ini berlaku sebaliknya. Dalam arti kata, jika volumenya diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kalau di sini 4, ini adalah 2. Berarti kalau jika volumenya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah NH3. Itu adalah pengaruh volume. Nah, bila tekanan sistem keseimbangan itu diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisiennya yang lebih kecil, berkebalikan dengan yang volume tadi. Artinya kalau di sini P-nya atau tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke yang lebih kecil, berarti ke arah NH3. Sedangkan sebaliknya, apabila tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisiennya yang lebih besar. Kalau di kiri jumlah koefisiennya yang lebih besar, yaitu 4. Berarti bergeser ke arah N2 dan H2. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa P diperbesar, keseimbangan bergeser ke arah NH3. Artinya adalah berarti NH3 yang kita dapatkan akan semakin banyak. Selanjutnya adalah pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang endoterm. Sedangkan jika sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke arah yang eksoterm. N2 ditambah dengan H2, hasilnya adalah NH3. Delta H-nya adalah minus 92,2 kJ. Dapat kita lihat di sini bahwa reaksinya adalah dengan delta H yang berharga minus, berarti reaksinya adalah eksoterm. Dengan demikian, maka apabila suhunya ditingkatkan atau dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang endoterm.
Kalau ke kanan reaksinya adalah eksoterm, berarti ke kirinya adalah endoterm. Jadi dengan demikian, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah N2 dan H2. Sedangkan sebaliknya, bagaimana jika suhu diturunkan? Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm. Jadi dalam hal ini, untuk contoh ini berarti kesetimbangan bergeser ke arah NH3. Tugas belerang dioksida atau SO2 itu dapat teroksidasi lebih lanjut jika direaksikan dengan O2. Hasilnya adalah SO3, belerang trioksida. Yang pertama, ke arah mana reaksi akan bergeser pada suhu tetap jika konsentrasi SO2 itu diperbesar. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengaruh aksi ini terhadap konsentrasi O2 dan SO3. Yang kedua, ke arah mana reaksi akan bergeser jika pada suhu tetap volume campuran itu diperkecil. Selanjutnya, bagaimana pengaruh aksi ini terhadap jumlah mol SO2 dan SO3. Tugas yang kedua, ke arah mana reaksi akan bergeser jika suhu dinaikkan? Reaksi yang pertama adalah 2SO2 ditambah dengan O2, hasilnya adalah 2SO3. Delta H sama dengan minus 197,8 kJ. Reaksi yang kedua, 2HI gas terurem menjadi H2 gas tambah dengan I2 gas. Delta H-nya adalah plus 53 kJ. Yang ketiga, dalam suatu sistem A plus B, hasilnya adalah 2C plus D. Jika terdapat 2 mol A, 4 mol C, 3 mol B, dan 2 mol D, tekanan dalam ruangan itu adalah 3 atm. Hitung harga Kp. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.